Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, rekan-rekan yang setia mengikuti pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang hari ini juga berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Topik pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu bersedih bersama anak. Pembicara pada hari ini adalah Evangelis Dian Mailina MAKP. Beliau merupakan tim Task Force Doa dan Konseling dan juga sebagai konselor. Sebelum jauh kita mendengarkan pemaparan dari topik ini, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami, dan Tuhan sudah menuntun kami pada hari ini, khususnya di dalam pelayanan live streaming dari Task Force Doa dan Konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelayanan ini, ada begitu banyak materi dan wawasan yang boleh menambah pengetahuan kami melalui pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya. Khususnya pada hari ini kami bersama-sama dengan Evangelis Dian Mailina yang akan berbagi materi. Kami berdoa kiranya Tuhan yang mengurapi hamba-Mu di dalam perkataannya, di dalam materi yang sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi setiap pendengarnya pada pagi hari ini, baik itu para orang tua, baik itu para pembina rohani anak-anak, dan bahkan guru-guru setiap yang mendengarkan boleh diingatkan dan dikuatkan bagaimana kami harusnya berlaku sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anak yang kami layani. Terima kasih Tuhan, demikian waktu ini kami serahkan semuanya di dalam pimpinan Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya langsung saja kepada Evangelis Dian. Shalom Ibu Dian. Shalom Ibu Ena, apa kabar? Puji Tuhan, baik Ibu. Saya persilakan Iya, waktunya Bu. terima kasih Ibu Ena. Seperti yang tadi Ibu Ena sudah sampaikan, Bapak Ibu kita akan sama-sama melihat satu tema yaitu bersedih bersama anak. Saudara, setiap kita pasti pernah dong ya merasakan perasaan senang, perasaan sedih. Betul ya? Itulah ajaibnya Tuhan kita. Tuhan menciptakan kita, itu manusia bukan punya aspek tubuh, jasmani, tapi juga aspek emosinya ada. Sama seperti orang dewasa, anak-anak juga dapat bersedih, saudara. Namun dengan alasan yang mungkin berbeda dengan alasan kita bersedih yang sudah dewasa ini. Nah, penting buat orang tua itu perlu peka untuk membaca kesedihan anak dan mendampinginya pada masa-masa kesedihan itu. Saudara, interaksi yang penuh dengan empati itu pasti akan memberikan sebuah penghiburan dan juga kekuatan buat anak-anak melewati masa-masa pertumbuhan mereka. Mari kita mau lihat, apa saja sih yang biasanya membuat anak itu merasa sedih? Saudara, setidaknya yang membuat anak-anak sedih biasanya itu berkaitan dengan beberapa hal. Misal yang pertama, yaitu berkaitan dengan kehilangan. Seringkali kehilangan ini membuat anak bersedih, saudara. Contohnya apa? Kehilangan teman, temannya pindah sekolah, kayak gitu ya. Walaupun anak itu masih TK, masih usia dini, tapi anak itu bisa merasakan kesedihan. Sudah nggak punya teman main, sekolahnya sudah berbeda, atau kematian dari binatang yang dia sayangi gitu ya. Itu juga bisa menimbulkan kesedihan. Atau bahkan saudara, kehilangan mainan yang menjadi kesayangannya dia. Dia sudah cari-cari, kok nggak ketemu, dia menangis, itu dia bersedih saudara, karena ada sebuah kehilangan yang bagi dia berharga. Nah, kalau ini kita orang tua berespon, misal ya, ini misal kita berespon seperti ini. Masa sih cuman mainan itu doang hilang kamu nangis? Ya sudahlah, nanti mama beliin lagi. Saudara, respon kita itu akan menjadi sesuatu yang bukan memberikan empati terhadap yang dia rasa berharga, tapi kita malahan menjatuhkan atau bahkan melemahkan dirinya dia. Saudara, bagaimanapun benda itu berharga buat dia, mainan itu berharga buat dia. Sama seperti kita, ketika kita kehilangan seseorang yang berharga, kita pun akan bersedih, bukan? Begitu juga dengan anak-anak. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang berharga buat dia. Walaupun mungkin
Bagi kita yang udah dewasa, nggak terlalu berharga. Beda, ada gap, tapi kita mau berempati. Seterusnya saudara, anak-anak bersedih karena adanya kehilangan. Nah, ini dalam bentuk kehilangan kakek neneknya, gitu ya. Sudah bertahun-tahun bersama-sama dengan dia, mendampingi dia, merawat dia, sekarang sudah nggak ada. Tentu anak akan sedih. Kakek nenek sudah menjadi bagian dalam kehidupannya. Jadi kehilangannya ada kehilangan sesuatu yang berharga, sesuatu yang dia sayangi, yang sudah memiliki nilai buat dia. Kehilangan salah satu orang tuanya, baik itu karena kematian ataupun karena perceraian. Tentu itu sangat membuat anak bersedih. Yang kedua, saudara, anak-anak juga bisa bersedih karena peristiwa yang memberikan perasaan kecewa. Nah, ini cukup sering nih anak-anak bersedih karena kekecewaan. Jadi misalnya anak berharap temannya ini hadir gitu ya dalam acara yang sedang dia adakan. Ternyata temannya nggak datang. Sudah janji mau pergi bersama, dia nggak datang gitu ya. Berharap punya nilai yang baik di sekolahan, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapannya. Menimbulkan kekecewaan, pasti juga menimbulkan kesedihan. Saudara, sebagai orang tua waktu kita lihat, sebagai pendidik waktu kita lihat gitu ya, maka memang perlu yang namanya kepekaan. Peka bahwa ada sebuah kesedihan yang sedang terjadi, yang sedang digumuli. Maka sudah seharusnya lah, sudah sebaiknya lah gitu ya, dikatakan bahwa kita ini tidak mengecilkan kesedihannya itu. Tidak bijaksana ketika kita katakan, masa begitu aja sedih, cengeng kamu gitu ya. Lihat banyak kok teman-teman kamu yang hadir cuma gara-gara satu ini. Kita tidak dikatakan bijaksana ketika kita memperkatakan itu sebagai respon kita. Karena memang kenyataannya saudara, dia bersedih dan dia kecewa. Karena ada hal-hal yang dia harapkan, tapi mungkin belum terwujud. Yang ketiga, anak-anak juga bisa bersedih karena adanya penolakan. Misal, kalau anak-anak kecil gitu ya, tidak diajak main gitu. Atau kalau ada lomba apa, ada pertandingan apa, wah teman-temannya diajak, kok saya nggak masuk tim ya gitu ya. Jadi anak mendapatkan sebuah pesan penolakan dari situasi tersebut. Nah ini menjadi alasan juga anak bisa merasakan sebuah kesedihan. Mungkin bagi orang dewasa, hal ini pasti kita lebih bisa mengerti ya saudara, karena kita sering mungkin ngalamin ini. Kita berusaha untuk masuk ke dalam sebuah kelompok gitu ya, kelompok sosial. Kita mengharapkan kita diterima oleh kelompok itu, tapi ternyata mereka tidak terlalu menerima, sehingga kita merasa left out atau out group. Kita merasa tertolak. Saudara, itu juga yang dirasakan oleh anak-anak. Namun bedanya, kalau kita yang sudah dewasa, kita sudah bisa lebih merasionalisasikannya. Kita mungkin bisa lebih coba mempertimbangkannya. Oh mungkin ada hal ini, hal itu. Nah, anak-anak belum bisa untuk sampai kepada tahap itu. Bagian kita lah yang membukakannya ketika kita sudah menyampaikan empati kita. Dia tidak diundang, dia tidak diajak karena ada sesuatu hal yang mungkin anak-anak belum bisa lihat sisi itu, gitu ya. Yang terakhir saudara yang juga bisa membuat anak itu bersedih, tentu perasaan tersakiti. Wong kita juga orang dewasa kalau disakiti, kita juga akan sedih. Misal, perkataan yang menghina, permusuhan dengan teman, kritikan guru yang menjatuhkan martabatnya, orang tua yang tidak rukun, saling bermusuhan, itu bisa menjadi sumber kesedihan yang seringkali saudara tidak terungkapkan. Kenapa? Karena anak-anak menyembunyikannya. Jadi pertengkaran antara orang tua dengan anak sering membawa kesedihan pada anak. Saudara, pertengkaran papa mama, anak-anak mendengar, anak-anak melihat. Apalagi kalau pertengkaran dahsyat luar biasa gitu ya saudara, tentu hal itu akan sangat membuat anak tersakiti. Kenapa? Karena bapak ibu adalah orang tua yang berharga buat mereka, yang mereka sayangi. Hal itu menyedihkan hati mereka. Apalagi kalau kita ini dengan sadar melakukan hal-hal yang menyakiti itu. Ini sungguh ironis bapak ibu ya. Saudara, ketika kita
mulai peka bahwa anak kita bergumul dengan perasaan sedih, mungkin dia tampakkan gitu ya kesedihannya, ataupun kita diberikan kepekaan, kesensitifan saudara, maka bagian kita adalah memang kita janganlah sekali-kali meremehkan perasaan itu, melecehkan, menyepelekan perasaan anak ketika dia memang bersedih. Bagian kita adalah kita mesti mengakui bahwa inilah perasaan yang sedang anak rasakan. Setelah itu, kita dampingi dia. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bisa mendampingi anak-anak yang sedang bersedih? Saudara, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendampingi mereka ketika mereka bergumul dengan perasaan sedih dengan alasan yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, saudara, yang mesti kita lakukan yaitu berempati dengan perasaannya. Ini yang saya ulang-ulang terus gitu ya. Saudara, berempatilah dengan perasaannya sedapat-dapatnya. Janganlah kita ini sekali-kali menyepelekan perasaan anak, perasaan sedih itu, saudara. Saudara, jangan kita katakan bahwa aduh hal itu doang, hal itu biasa kok sampai buat kamu sedih. Saudara, kita perlu peka, sekali lagi peka menunjukkan kepekaan kita. Kita tunjukkan kalau kita ini juga ikut sedih. Karena kondisi yang sedang dialami memang itu adalah kondisi yang menyedihkan. Siapa sih yang senang dengan penolakan? Betul nggak? Saudara, kita ekspresikan, kita tunjukkan bahwa kita berempati lewat ekspresi kita, bahasa tubuh kita, perkataan kita. Papa mama turut sedih, ibu guru turut sedih karena engkau sedang mengalami kondisi yang memang menyedihkan ya. Apabila misal kita ini nggak tahu dengan jelas apa sih yang buat anak kita ini sedih gitu ya? Apa sih alasannya? Maka kita boleh bertanya, saudara. Bertanyalah seperlunya, tapi bukan menginterogasinya, gitu ya. Kita dapat bertanya bahwa apa ya yang sedang terjadi yang buat kamu sedang mengalami perasaan ini. Jika anak bercerita, kita bisa bertanya lebih lanjut. Namun jika anak tidak mau menceritakannya atau belum mau menceritakannya, dia diam, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita juga diam. Kita berikan kesempatan, ruang dan waktu untuk dia bisa memproses perasaannya itu. Kita temani dia. Kita bisa katakan, ya papa mama juga sedih nih ya lihat kamu seperti ini. Kamu mengalami hal seperti itu pasti nggak enak ya. Ya nggak apa-apa, kamu boleh bersedih dulu. Nanti kalau sudah siap, papa mama siap untuk mendengarkan cerita kamu. Kita bisa berikan itu sebagai penghiburan buat mereka. Bukan guruan. Jadi bukan menggurui, tapi kita menghibur. Kita sendiri, saudara, sebagai orang yang sudah dewasa, waktu kita sedih, pasti kita enggak ingin ya digurui, dinasehatin lagi gitu ya. Baik sama teman kita, sama pasangan kita, atau sama orang tua kita. Itu pun yang kita lakukan kepada anak kita. Berilah penghiburan, menghibur, bukan menggurui. Saat dia sedang merasa kecewa, sedang merasa sedih gitu ya, nilainya mungkin tidak sesuai dengan yang dia harapkan, kita bisa katakan, ya mungkin kali ini belum bisa tercapai ya seperti yang kamu inginkan ya. Gak apa-apa, lain kali kita coba lagi, ayo kita coba, mungkin akan bisa kamu mencapai itu. Penghiburan itu lebih dibutuhkan oleh anak daripada nasihat, daripada kata-kata, gitu ya. Saudara, mereka membutuhkan sebuah penghiburan dari orang-orang yang mengasihi dan dia tahu dia juga mengasihi orang tersebut. Saudara, daripada kita berkata, kenapa sih kamu begini? Alah cuma gitu doang. Kita hindari itu agar akhirnya apa saudara? Tidak mematahkan semangat anak atau keinginan anak untuk bercerita sama kita. Waktu anak bercerita di dalam masa-masa mereka bergumul, masa-masa mereka senang gitu ya, itu artinya kita ada relasi nih sama mereka, jadi mereka bercerita. Nah, waktu kita menggurui, itu pasti akan mematahkan tuh. Mematahkan keinginan dia. Alah nanti juga kok cerita, ini kalau anak-anak remaja nih ya, nanti paling juga papa mama giniin lagi, gituin lagi. Maka kita malahan yang mematahkan Bapak Ibu. Jadi kita memberikan penghiburan, empati kita dengan bahasa tubuh kita, ekspresi kita, itu membuat dia lebih dimengerti.
Yang kedua, saudara, dalam masa-masa sedih, yang dapat kita lakukan sebagai pendamping, sebagai orang tua adalah berdoa bersama. Ajak anak berdoa. Mendoakan apa, Bu? Doakan apapun. Doakan siapapun yang terlibat di dalam proses pergumulan kesedihan itu. Nah, memang waktu kita mau mengajak anak berdoa, dalam hal ini sebaiknya kita melihat kondisi-kondisi atau kebutuhan anak. Anak sedang perlu apa? Kadang-kadang ada anak yang waktu sedang bersedih, dia membutuhkan ruang dan waktu untuk mengekspresikan kesedihannya terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Kita katakan kamu lagi mau menyendiri ya? Ya, nggak apa-apa. Diberikan waktu itu. Nah, tadi ya, kalau sudah siap, Papa Mama selalu bersedia untuk kapan saja kamu datangi untuk kamu bercerita. Berikan ruang itu kepada anak-anak. Misalnya anak-anak sudah mulai besar nih, gitu ya, dia nggak mau bercerita dulu karena masalah sesuatu. Ya Papa Saudara, kita bisa katakan, Papa Mama mengerti, kamu sedang susah ya, hatinya ya, sulit ya. Ya, Papa Mama bantu doakan ya. Papa Mama doakan buat kamu. Kita doakan dari tempat yang lain, dari kamar kita tutup pintu kamarnya dia, kita doakan dari kamar kita. Tapi dia tahu bahwa dia nggak sendirian. Apabila anak-anak yang masih kecil, biasanya kan mereka suka bercerita nih, apabila dia bersedih, terus dia bercerita, selesai cerita dia menangis gitu ya, kesedihan itu dia ekspresikan dalam tangisannya. Saudara, ini waktu yang tepat untuk kita mengajak dia berdoa. Yuk kita berdoa, kita serahkan masalah ini kepada Tuhan. Kita ajak dia, kita membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Untuk melewati masa-masa yang sulit tadi, kehilangankah, kekecewaankah, penolakankah, itu ya, rasa tersakitin dari hal-hal di luar kondisi yang kita tidak bisa kontrolkah, kita membawa dia. Memang saudara, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita terlebih dahulu memberikan sebuah teladan, bahwa mereka sering kali melihat bahwa orang tuanya selalu datang kepada Tuhan dalam kondisi susah. Keluarga kita bukan keluarga yang sempurna ya. Keluarga itu pasti pernah menghadapi yang namanya kesulitan. Situasi yang senang dan situasi yang tidak senang. Tapi waktu dia melihat papa mamanya mengerjakan apa yang firman katakan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 13 sampai 14. Saudara, kita memberi contoh, kita memberi teladan ketika kesedihan melanda, ketika situasi itu sulit. Kita datang kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan pada masa-masa sulit dan sedih itu. Dan bukan hanya berhenti sampai situ. Seperti Paulus bilang, baik juga perbuatanmu, kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kita pun lakukan itu. Ketika anak sedang dalam pergumulan kesedihan gitu ya, dengan alasan yang sedang mereka, apapun lah yang mereka alami gitu, kita datang kepada anak-anak. Kita memberikan bantuan yang dia butuhkan, empati ketika dia mengalami kesedihan dan kesusahan. Saudara, itu menjadi sebuah bentuk nyata, kita peduli. Kita bukan hanya bilang Allah peduli, tapi orang tua, guru menjadi representatif Allah hadir di dalam kesedihan mereka lewat orang tua, lewat orang dewasa. Dan interaksi relasi yang penuh dengan empati ini tentu saja akan menjadikan penghiburan dan juga kekuatan bagi anak-anak untuk melewati pergumulan kesedihan tersebut di dalam masa-masa perkembangan mereka. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Ena. Ibu Dian, terima kasih untuk pemaparannya, boleh mengingatkan kita pada hari ini bersedih bersama anak. Baik, Bu Dian, ada beberapa pertanyaan yang menyampaikan begini, Bu Dian. Bagaimana cara mendampingi anak untuk menemukan penghiburan di dalam Tuhan ketika ia sedang merasa di dalam menghadapi masa-masa yang paling sulit di lingkungannya. Dan ini berkelanjutan dengan durasi waktu yang sangat panjang. Bagaimana ini memberikan pendampingan kepada anak tersebut?
Silakan. Oke. Wah, kalau misalnya memang kita sudah melihat ya Bu, ini pertanyaan yang baik ya. Kalau kita sudah melihat ini durasinya panjang ini, kesedihannya kok panjang, kita sudah mengusahakan penghiburan, kita sudah memberikan pandangan kita juga, misal kayak gitu ya, bahwa ada apa dalam situasinya yang mungkin dia nggak lihat, tapi orang tua bisa melihat dari sisi yang berbeda. Tapi kok ya masih gitu ya, maka Bu ada baiknya, nah ini karena ada tadi keywordnya adalah panjang kesedihannya, ada baiknya memang kita akan bawa kepada profesional. Karena bisa jadi itu sebagai sebuah tanda atau gejala bahwa kesedihan ini bukan kesedihan yang karena tadi, oh diejek teman sedih gitu ya, tapi mungkin diejeknya pun sudah sering-sering nih, sehingga kesedihannya juga berkepanjangan nih. Nah kita akan bawa itu, kita akan konsultasikan itu kepada yang lebih profesional, entah itu guru konselor di sekolahan atau memang ke konselor gitu ya, supaya apa? Apakah ada indikasi bahwa ini sudah masuk ke dalam depresi? Nah, kalau memang ini sudah masuk ke dalam fase depresi gitu ya, maka memang pertolongannya nanti akan lebih beda lagi. Akan dibantu dari sisi yang profesional dengan dukungan dari orang tua tentu saja kepada anak ini. Seperti itu Ibu. Berarti ini harus ada tanda yang kita harus lebih peka. Ya, jangan ada gejala-gejala depresi seperti itu atau gejala yang lain gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dia untuk jawabannya. Jadi bagaimana kalau begini Bu? Anak sering melihat orang tuanya bertengkar seperti itu, tetapi harusnya anak meneladani akan kasih orang tuanya. Nah, bagaimana ketika ini terjadi anak mengalami situasi yang sedih, lalu bagaimana orang tuanya memberikan teladan kasih kepada anak yang sedang bersedih, sementara orang tua ini pun sering dilihat oleh anak, sering bertengkar dan saling membuat sedih dengan papa mamanya seperti itu ya Bu ya. Bagaimana kemudian menurut kemudian terkait ini? Wah, terima kasih Bu Ena. Nah, berkaitan dengan kesedihan karena, berarti ini yang nomor 4 tadi ya, karena perasaan tersakiti, karena orang tua yang sering bertengkar. Benar. Nah, Ibu Ena kita perlu lihat juga bahwa konflik dalam rumah tangga kita nggak bisa hindari. Betul ya Bu Ena ya? Pasti pernah lah ya kita ya yang sudah berumah tangga. Tapi memang kita perlu lihat juga konflik atau pertengkaran orang tua ini, suami istri ini, seberapa sih intensnya? Kalau dikatakan sering, seberapa seringnya? Nah itu juga harus menjadi perhatian juga. Dan seberapa intensnya? Apakah separah apa waktu mereka tuh konflik? Apakah semua barang terbang? Atau cuma konflik adu mulut? Atau bagaimana? Karena kita tidak bisa menyamaratakan. Pasti berbeda-beda ya, setiap orang punya konfliknya itu bagaimana. Yang pasti setiap kali anak melihat kalau itu konflik yang besar sekali, itu tidak pernah membuat anak tidak sedih. Artinya apa? Konflik apapun itu pasti membuat anak sedih. Tapi bagaimana dia bisa melihat kasih itu? Nah ini kembali lagi Bu Ena. Bagaimana orang tua punya relasi dengan anak. Satu sisi saudara, konflik pasti akan membuat anak itu sedih. Betul ya? Papa mama kok nggak damai. Tapi kalau orang tua bisa mengatasi konflik di dalam relasi suami istri mereka dengan benar, dengan indah, anak-anak bahkan belajar. Konflik itu pasti akan ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik itu? Oke, iya, kita akan lihat bagaimanapun akhirnya ya konflik itu seperti pedang yang bermata dua. Satu, dia pasti akan memberikan rasa sedih kepada anak ketika anak mendengarkannya, tidak ada konflik orang tua yang menyenangkan anak gitu ya. Tapi saudara, apabila orang tua bisa mengatasi konflik itu dengan benar gitu ya, itu akan menjadi sebuah pembelajaran buat anak yang luar biasa. Bahwa pasti kita nggak akan pernah lepas dari konflik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan konflik itu. Bagaimana anak bisa punya kasih? Dari situ dia lihat. Papa mama bisa berbeda pendapat. Ini lagi ya dengan catatan konfliknya nggak yang sampai terbang-terbang kemana-mana barang-barang ya. Nah tapi dia lihat kok papa mama setelah itu rekonsiliasi, bisa saling mengasihi. Relasi orang tua sama anak itu juga penting. Seberapa mereka membangun relasi itu dengan anak mereka, tabungan emosi yang mereka berikan kepada anak tetap bisa melihat bahwa papa mama punya masalah, tapi mereka bisa selesaikan, dan itu menjadi bentuk kasih, gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dian untuk jawabannya ya.
bahwasanya kita tidak dapat menghindari konflik, khususnya papa mama seperti itu, tapi bagaimana kembali untuk bisa menyatukan emosi boleh dituruni dan bisa berdamai seperti itu di depan anak lebih baik supaya anak juga bisa melihat begitu ya Bu ya. Thank you Bu Dia. Satu lagi pertanyaan begini Bu Dia. Bagaimana memberikan pendampingan kepada anak remaja yang merasa sedih karena sulit menerima keadaan keluarganya yang tidak seperti dengan keluarga teman-temannya, dan apa yang dia mau tidak seperti yang didapatkan oleh teman-temannya, semuanya bisa ada sementara dia tidak. Dan bagaimana untuk menolong anak yang bersedih karena mengalami situasi yang tidak baik seperti ini? Silakan dia. Pertanyaan ini Bu Ena, kita perlu melihat bahwa bagaimana dan apa yang menyebabkan anak ini kok merasa sangat mudah terbandingkan. Nah ini ya, kalau kita bilang membandingkan, ini malah terbandingkan gitu ya. Iya. Tentu saja banyak faktor nanti ya. Apakah memang dari teman yang membuli gitu ya dengan kondisi dia, atau memang dari dia sendiri. Jadi apakah ini faktor eksternal atau faktor internal? Nah kalau misalnya ini adalah faktor internal, kita paling susah tuh faktor internal nih ya, dari anak itu sendiri. Berarti kita akan lihat bahwa dari anak ini memang ada yang namanya pergumulan rendah diri, minder, insecure dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak sama dengan lingkungan luarnya dia. Kalau itu dari eksternal gitu, dari teman-temannya, maka kitalah yang tadi yang kita lakukan, kita memberikan penghiburan kepada dia, kita memberikan bahwa ya kamu sedih, tapi itu bukan salahnya kamu. Teman-temannya kan ya yang mengejek dia apa misal kondisi apa gitu. Nah kalau ini internal, Bu Ena, karena itu dari diri dia, dari apa keminderannya dia, maka bagian kita orang tua adalah tadi kita sama-sama tetap prinsip yang pertama, kita berempati dengan kondisinya dia. Kamu sedih ya, keluarga kita kayak gini ya, apa kurang apa misalnya gitu ya. Iya ya. Ya, maksudnya pasti itu juga akan menyedihkan orang tua nggak sih? Kita sebagai orang tua pasti kita juga akan sedih kan ya dengan kondisi itu. Tapi kita bisa setelah kita berempati dengan dia gitu ya, setelah kita memberikan perasaan kita bahwa oh kamu bergumul juga ternyata ya apanya gitu. Kita bisa berikan penjelasan itu, tapi ingat bukan menggurui. Penjelasan dapat kita berikan setelah kita memunculkan empati. Penjelasan-penjelasan ini seperti bahwa ya keluarga kita gitu kan ya, seperti ini, papa mama sudah, misalnya mama nih ya, misalnya mama yang mendampingi gitu ya, ya kamu lihat papa sudah berusaha, papa bekerja siang dan malam mencukupi, dan dalam perjalanan kehidupan keluarga kita juga melihat Tuhan mencukupi, tidak ada yang tidak tercukupi, misal gitu ya, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi tercukupi, tidak pernah ada yang namanya kurang misal. Jadi kita membukakan sebuah tadi perspektif yang baru dari diri anak yang hanya melihat fokus pada masalah atau kekurangan, tapi dibukakan untuk melihat adanya kebaikan. Gitu ya. Ada hal yang lain. Nah, dari pendampingan itu diharapkan, jadi kita ini nggak langsung bilang, kamu malu ya sama papa. Kita juga nggak langsung gitu ya. Itu namanya menghakimi. Tapi dari pandangan-pandangan yang kita bukakan, sehingga anak-anak juga bisa melihat dari sudut pandang yang lain, tidak hanya melihat dari kacamatanya. Dan juga tadi, Ibu Ena, sesusah-susah pun orang tua kita, sesulit-sulit apapun orang tua kita dibandingkan dengan teman yang kayaknya rasanya ada. Tapi kalau kita merasa kita ini ya dikasihi sama papa mama tuh mengerti. Rasanya kasih itu menutupi segala hal. Betul nggak Bu? Kasih itu menutupi segala, termasuk menutupi apa? Saya nggak punya HP yang lebih bagus daripada teman saya. Tapi dia, saya tuh punya yang lebih berharga. Yaitu papa mama mengasihi saya, menerima saya, mengusahakan apa yang saya butuhkan untuk pendidikan kah, untuk apakah. Nah itu jauh lebih luar biasa. Itulah yang kita nanti akan bawa tuh ya kepada anak. Tidak langsung harus kamu menerima, enggak, tapi pelan-pelan kita melihat memang kita yang harus melingkup itu. Dengan kasih Allah yang kita sudah terima sebagai orang tua, kita berikan lagi kepada anak kita. Kasih itu menutupi segala hal. Termasuk materi-materi perbandingan-perbandingan. Insekuritas.
gitu ya. Kasih itu lebih berharga, lebih menghangatkan. Nah, itulah yang akan diusahakan oleh orang tua dalam kondisi seperti itu. Itu Bu, kalau menurut saya Ibu Ena. Terima kasih Bu Dian untuk jawabannya, dan sangat terberkati sekali bahwa kita diingatkan sebagai para orang tua, bahkan sebagai para pembina rohani juga buat anak-anak ini, tidak hanya diperuntukkan kepada orang tua, juga di dalam keluarganya, tentu juga sebagai pembina rohani di gereja atau di sekolah seperti itu. Setiap anak yang mengalami kesedihan, kita juga boleh menaruh atau bersama-sama memberikan perhatian, memberikan dukungan, dan memberikan penghiburan bagi anak-anak yang kita layani atau anak-anak kita sebagai orang tua. Kemudian terima kasih banyak untuk materi ini, dan Bapak Ibu jikalau ada yang tidak mendengarkan dari awal atau tidak menyaksikan dari awal materi hari ini, silakan Bapak Ibu kembali nanti boleh mengunjungi YouTube dari MPK, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia, sebab di sana akan ditayangkan ulang dari awal, boleh Bapak Ibu menyaksikannya supaya utuh pemahaman dan terlebih-lebih menjadi menambah wawasan kita selaku orang tua atau sebagai pembina rohani untuk kita berikan kepada anak-anak kita yang kita layani. Baik Ibu Dian, sebelum kita menutup program ini, acara hari ini, jikalau ada closing statement dari Ibu Dian, mohon boleh disampaikan dan sekaligus nanti untuk menutup di dalam doa. Saya berikan Ibu Dian. Terima kasih Ibu Ena. Saudara, seperti tadi di dalam pembukaan saya, bahwa setiap kita pasti tidak akan lepas dari namanya pengalaman yang menyenangkan dan juga pengalaman yang tidak menyenangkan yang akan membuat kita sedih. Sama dengan anak-anak, perasaan sedih itu menjadi bagian dalam hidupnya. Dan banyak faktor yang bisa menyebabkan anak-anak sedih seperti yang sudah disampaikan. Tapi yang paling penting saudara, bagaimana kita, tadi yang seperti dikatakan, bukan hanya sebagai orang tua, tapi juga sebagai pendidik, sebagai pembina rohani, punya kepekaan untuk membaca kesedihan tersebut dan mendampinginya di dalam masa-masa pergumulan kesedihan itu. Itu jauh lebih penting. Kehadiran kita, relasi kita yang penuh empati itu akan menjadi penghiburan dan kekuatan buat anak-anak. Dia tahu Allah menghibur dia. Allah menghibur dia lewat saudara, lewat Bapak Ibu yang Tuhan hadirkan di dalam masa-masa kesedihan itu. Mari kita menjalani peran kita menjadi alat Tuhan kepada siapapun, anak kandung, anak didik, anak rohani, dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, kami tahu dalam kehidupan kami, pasti ya Tuhan, di dunia ini kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Begitu juga dengan anak-anak kami yang tidak bisa kami kendalikan, Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan memanggil kami menjadi sahabat mereka, menjadi partner mereka, menjadi teman mereka, orang yang mendampingi mereka. Tuhan berikanlah kepada kami kepekaannya Tuhan, apapun tugas dan tanggung jawab kami saat ini. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai guru, sebagai kakak rohani, pembina, Tuhan berikan kami kepekaan dan kesensitifan untuk kami ini boleh melihat musim-musim kehidupan anak-anak kami, anak-anak didik kami. Dan di dalam musim itu Tuhan izinkan kami menjadi bagian Dia untuk melewati perasaan sedih, pergumulan masa sulit mereka. Tuhan, berikanlah kami kepekaan dan kemampuan untuk bisa berempati dengan mereka di dalam masa sulit mereka. Dan pakailah kehadiran ini, relasi ini Tuhan, menjadi kekuatan buat anak-anak melewati masa-masa sulit mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan juga anugerah Tuhan mau memakai setiap kami di dalam setiap kehidupan anak-anak yang Tuhan percayakan di perjalanan hidup ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan pelayanan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar daripada pemaparan materi ini. Mereka dipakai Tuhan di dalam pelayanan mereka, menjadi perpanjang tanganan Tuhan mendampingi anak-anak di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan dan kesulitan dan kesedihan anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang setia mendengarkan pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang setiap hari Sabtu jam 11 siang. Dan terima kasih juga buat Ibu Dian untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita sekalian pada siang hari ini. Dan saya Benalia Hulu beserta teman-teman yang ada di belakang layar ini dan Ibu Dian mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih semua.